Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuvensia Pedadaido, NPM 21710003100099, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Hari ini saya akan membahas tentang hakikat perpustakaan. Perpustakaan di sini Hakikat perpustakaan di sini adalah sistem pengelolaan informasi oleh sumber daya manusia yang terdidik dalam bidang perpustakaan, dokumentasi, dan informasi. Yang kedua, fungsi perpustakaan. Fungsi perpustakaan di sini adalah sebagai media pendidikan, tempat belajar, penelitian sederhana, pemanfaatan teknologi informasi, kelas alternatif, dan sumber informasi. Yang ketiga, tujuan perpustakaan. Yang pertama itu menumbuhkan minat baca tulis dan mengenal teknologi informasi. Yang ketiga, membiasakan akses informasi secara mandiri. Yang keempat, memupuk bakat dan minat baca. Yang keempat, manfaat perpustakaan. Manfaat perpustakaan di sini adalah adanya kehadiran perpustakaan di sekolah beserta koleksinya diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya melalui penambahan pengetahuan bagi guru dan siswa yang ada di sekolah tersebut. Nah, manfaat di sini, perpustakaan sebagai sumber literatur yang paling dekat. Koleksi buku di perpustakaan adalah salah satu sumber bagi guru dan siswa untuk memperoleh literatur yang sesuai dengan materi pelajaran yang sedang dipelajari. Yang kelima, ada macam-macam perpustakaan. Yang pertama itu perpustakaan umum. Perpustakaan umum di sini perpustakaan yang bertugas mengumpulkan atau menyimpan, mengatur, dan menyajikan bahan pustakanya untuk masyarakat umum. Sedangkan perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang tergabung pada sebuah sekolah, dikelola sepenuhnya oleh sekolah yang bersangkutan dengan tujuan utama untuk membantu sekolah mencapai tujuan khususnya. Perpustakaan yang ketiga itu perpustakaan khusus. Perpustakaan khusus di sini adalah salah satu jenis perpustakaan yang dibentuk oleh lembaga pemerintah atau swasta atau perusahaan, asosiasi yang menangani atau mempunyai misi bidang tertentu dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan bahan pustaka atau informasi di lingkungannya dalam rangka mendukung pengembangan dan peningkatan lembaga maupun kemampuan sumber daya manusia. Yang keempat, perpustakaan perguruan tinggi. Perpustakaan perguruan tinggi di sini ialah perpustakaan yang terdapat pada perguruan tinggi, badan bawahannya, maupun lembaga yang berafiliasi dengan perguruan tinggi dengan tujuan utama membantu perguruan tinggi mencapai tujuannya. Yang kelima, perpustakaan nasional. Perpustakaan nasional ini sebenarnya sih belum ada dan belum ada kesepakatan bersama mengenai apa itu definisi perpustakaan nasional. Hanya saja ada kesepakatan mengenai fungsinya, yaitu menyimpan setiap pustaka yang diterbitkan di sebuah negara, mengumpulkan atau memilih bahan pustaka terbit lain mengenai negara yang bersangkutan, atau menyusun bibliografi nasional, artinya daftar buku yang diterbitkan di sebuah negara menjadi pusat informasi negara yang bersangkutan. Yang keenam, perpustakaan digital.
Perpustakaan digital di sini adalah perpustakaan di mana seluruh koleksinya sudah berbentuk digital. Sementara menurut Digital Library Federation di Amerika Serikat memberikan definisi perpustakaan digital sebagai organisasi-organisasi yang menyediakan sumber-sumber yang termasuk staf dengan keahlian khusus untuk menyeleksi, menyusun, menginterpretasi, memberikan akses intelektual, mendistribusikan, melestarikan, dan menjamin keberadaan koleksi karya-karya digital sepanjang waktu sehingga koleksi tersebut dapat digunakan oleh komunitas masyarakat. Yang ketujuh, perpustakaan hibrida. Perpustakaan hibrida di sini adalah perpustakaan di mana koleksinya terdiri dari koleksi cetak dan juga koleksi elektronik, sementara teknologi yang digunakan sebagai pendukung dalam aktivitas perpustakaan seperti temu kembali informasi. Proyek perpustakaan hibrida ini terutama banyak dikembangkan oleh perpustakaan-perpustakaan universitas di Inggris. Perbedaan yang mendasar antara perpustakaan digital dan perpustakaan hibrida adalah tentunya jenis koleksinya, di mana perpustakaan digital seluruh koleksinya berbentuk digital, sementara koleksi untuk perpustakaan hibrida ada dua jenis, yaitu cetak dan elektronik. Selain itu, perpustakaan digital tidak memerlukan sebuah bangunan untuk koleksinya karena user hanya tidak mengakses saja lewat internet. Sementara perpustakaan hibrida masih memerlukan sebuah gedung untuk menempatkan koleksinya. Ada yang keenam, jenis pelayanan perpustakaan. Jenis pelayanan perpustakaan di sini itu ada 6 layanan sirkulasi. Yang pertama itu ada layanan sirkulasi. Layanan sirkulasi di sini adalah pelayanan yang menyangkut peredaran bahan-bahan pustaka yang dimiliki oleh perpustakaan. Pada pelayanan sirkulasi dilakukan proses peminjaman bahan pustaka yang boleh dipinjam, penentuan jangka waktu peminjaman, pengembalian bahan pustaka yang dipinjam oleh pembuatan statistik peminjaman untuk membuat laporan perpustakaan. Jenis koleksi yang dipinjam biasanya terbatas kepada bahan cetak saja, tetapi ada juga perpustakaan yang menjamin bahan-bahan non-buku seperti kaset audio, kaset video, bahkan sekarang dengan variasi koleksi di perpustakaan ada perpustakaan yang meminjamkan koleksi bahan pustaka dalam bentuk disket, CD, ROM, video CD atau VCD dan DVD. Sedangkan layanan referensi, di sini layanan referensi adalah kegiatan pelayanan perpustakaan untuk membantu pemakai perpustakaan menemukan informasi dengan cara menjawab pertanyaan dengan menggunakan koleksi referensi serta memberikan bimbingan untuk menemukan dan memakai koleksi referensi. Karena itu, layanan referensi tersebut tidak lain adalah satu, layanan yang bersifat langsung. Artinya, dalam memberikan layanan itu betul-betul berhubung langsung dengan para pemakai. Yang kedua itu memberikan informasi kepada pemakai, baik informasi kepada pemakai sifatnya ilmiah untuk kepentingan studi dan penelitian maupun informasi yang sifatnya tidak ilmiah. Yang ketiga itu dalam memberikan informasi, tadi pelayan bertugas referensi dapat dengan leluasa menggunakan sumber-sumber baik yang ada di perpustakaan sendiri maupun yang di luar perpustakaan. Yang ketiga, layanan pendidikan pemakai. Sini itu tidak semua pemakai perpustakaan dapat atau mampu menggunakan perpustakaan dengan baik dan benar. Banyak pemakai perpustakaan tidak mengetahui fungsi katalog, cara menyusun buku di rak, penggunaan bahan-bahan referensi, alat-alat baca seperti alat baca mikro, dan pada perpustakaan masa kini, komputer bahkan pada perpustakaan sudah menerapkan sistem otomatis. Pemakai tidak serta-merta mengetahui dan menguasai penggunaan katalog perpustakaan. Tujuan pendidikan pemakai ini adalah agar pemakai
Pemakai dapat dengan mudah menggunakan perpustakaan dengan baik dan benar. Dengan demikian, pemakai dapat mencari kebutuhan informasinya dengan cepat dan efisien. Yang keempat, layanan penelusuran informasi. Di sini itu layanan ini adalah dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan Current Affairs Service. Layanan ini sering diselenggarakan oleh perpustakaan khusus seperti perpustakaan lembaga penelitian dan perpustakaan perguruan tinggi. Namun demikian, bukan berarti perpustakaan umum tidak perlu menyelenggarakan layanan ini. Tujuan penyelenggaraan layanan ini adalah untuk memberitahukan kepada pemakai apa saja informasi yang baru diterima oleh perpustakaan. Yang kelima, layanan penyebaran informasi terseleksi. Di sini tuh mirip dengan layanan informasi terbaru. Layanan ini juga menyebarkan informasi terbaru ke pemakai. Bedanya, pada layanan ini informasi baru yang akan dikirimkan ke pemakai diseleksi terlebih dahulu supaya sesuai dengan minat pemakai yang akan menerima informasi. Mengapa dilakukan seleksi terlebih dahulu? Hal ini karena mungkin pemakai yang menerima informasi ini tidak ingin membuang-buang waktu membaca daftar isi majalah yang tidak menjadi bidang perhatiannya. Dengan bantuan pustakawan, maka hanya daftar artikel yang menjadi minatnya saja yang sampai kepadanya. Nomor 6, layanan penerjemahan. Di sini layanan penerjemahan yang ini sering diselenggarakan oleh perpustakaan perguruan tinggi. Hal ini karena pemakai layanan ini biasanya mahasiswa yang mungkin karena kemampuan bahasanya masih belum baik ataupun mahasiswa yang kesibukannya luar biasa. Pada umumnya, layanan ini menerapkan tarif jasa penerjemahan. Tarif jasa ini sangat bervariasi dan biasanya selalu mengikuti tarif yang berlaku. Di lembaga-lembaga swasta yang menyelenggarakan layanan yang sama, kadang-kadang perpustakaan memberikan tarif yang lebih murah. Yang ke-7, layanan perpustakaan keliling. Layanan perpustakaan keliling merupakan layanan ekstensi atau perluasan layanan dari perpustakaan umum. Perpustakaan keliling ini dilakukan baik melalui kendaraan darat, laut, dan sungai, bahkan melalui udara. Layanan perpustakaan keliling dilakukan dengan angkutan dari yang sederhana sampai kepada kendaraan modern. Misalnya, ada perpustakaan keliling yang masih menggunakan sepeda motor, namun juga ada yang menggunakan bus atau truk, dan sudah dilengkapi dengan komputer yang bisa akses ke internet. Yang ke-7, sejarah perpustakaan. Sejarah perpustakaan di sini lahir seiring dengan tumbuhnya. Sejarah perpustakaan awalnya dimulai ketika manusia mengenal tulisan, bahan tulisan, dan alat tulis, sehingga tidak berkelebihan kalau dikatakan bahwa sejarah perpustakaan sama tuanya dengan usia peradaban manusia semenjak mereka mengenal tulisan. Perkembangan perpustakaan di berbagai negara. Suwarno 2007 antara lain dapat dilacak dari apa yang dilakukan oleh bangsa Sumeria dan Babylon sekitar tahun 3000 Masehi. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Saya ucapkan terima kasih.